Halo, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana membuat video shot secara otomatis dan massal. Jadi kita hemat tenaga dan hemat pikiran. Kita menggunakan Python, salah satu bahasa skrip pemrograman yang sangat populer saat ini. Jadi stepnya langsung saya jelaskan. Stepnya yang pertama, siapkan dulu list file gambar, kemudian prompt atau temanya, dan transkrip. Jadi ini hasil saya ambil dari ChatGPT. Prompt ini saya gunakan untuk generate gambar dengan Leonardo.ai. Kemudian gambarnya itu kan masing-masing prompt dapat 4. Nah, dari keempat gambar itu akan dibikinkan sebuah video shot. Hasil dari gambar Leonardo AI itu format namanya seperti ini. Jadi diakhiri dengan angka 0.jpg, 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg. Jadi pada skrip ini kita menggunakan gambar dari Leonardo AI dengan format penamaan bawaan mereka, yaitu nama terus diakhiri dengan tanda 0, 1, 2, 3. Jadi tiap prompt mendapatkan 4 gambar. Di file CSV ini untuk masing-masing baris itu terdiri dari 1 prompt dan 1 transkrip serta 1 nama file yang diakhiri dengan belakangnya 0.jpg. Jadi semuanya ini yang kita ambil yang nama not.jpg saja. Oke. Kemudian promptnya ini ya seperti yang saya jelaskan tadi, itu prompt waktu saya gunakan untuk generate sehingga menghasilkan gambar ini di Leonardo AI. Nah, transkrip ini saya dapatkan dari ChatGPT juga, yaitu bikinkan transkrip dengan kalimat dari prompt ini. Nah, jadi kolomnya harus nama gambar, prompt, transkrip. Nah, nama gambar ini nanti itu akan menjadi data untuk file gambarnya pada saat mengenerate video dari gambar. Prompt ini digunakan untuk penamaan file videonya. Jadi setelah di-generate menjadi sebuah video, itu file videonya dinamakan dengan prompt ini. Kemudian transkrip ini digunakan untuk sebagai teks untuk dikonversikan menjadi audio. Jadi output dari skrip ini adalah sebuah video shot yang terdiri dari 4 gambar, kemudian ada suara dari teks transkrip ini. Nah, di sini untuk bahan-bahannya ini saya punya stok gambar.
hasil dari Leonardo AI. Kemudian tadi file transkrip itu saja. Nah, sekarang kita lihat kode Python-nya. Jadi ini kode Python-nya. Karena ini menggunakan Python, maka ada modul-modul yang harus diimport. Yang pertama CSV, karena kita akan bekerja dengan file CSV di mana kita membaca data transkrip tadi dari file CSV. Kemudian ada modul subproses, di sini digunakan untuk menjalankan proses komen FFmpeg. Jadi FFmpeg ini adalah salah satu program tersendiri yang harus diinstal, harus ada terinstall di komputer dalam menjalankan skrip ini. Jadi FFmpeg ini semacam program untuk pengolahan gambar dan suara. Kemudian ada audio segmen. Audio segmen ini digunakan untuk mendapatkan durasi dari audio hasil kita convert dari teks transkrip tadi. Tujuannya apa? Jadi panjang durasi audio sama videonya itu disesuaikan. Kemudian ini ada modul TTS, ini adalah modul utama dalam transkrip teks ke suara. Jadi text to speech. Kita menggunakan modul TTS. Kemudian seperti umumnya ada import OS, ini untuk digunakan untuk operasi seperti membuat folder, terus operasi dengan file, misalnya mengecek apakah file itu ada apa enggak. Kemudian import time. Time ini modul kita gunakan untuk mendelay script, karena ini adalah looping massal dari banyak baris yang dieksekusi. Maka agar menghindari error, jadi di sini saya kasih time sleep 30 detik sebelum melanjutkan proses konversi baris CSV berikutnya. Oke, ini kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah inisialisasi TTS model. Jadi di TTS ini, modul TTS ini, kita menginisialisasi suaranya, suara model yang berbicara. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Ya, ini part lengkapnya seperti ini. Kemudian saya mendeklarasikan di awal untuk variabel transkrip itu adalah nama file transkrip CSV tadi. Ini dimana ini namanya transkrip 1.csv. Kemudian untuk folder output videonya itu dinamakan sama dengan nama transkrip 1.csv, cuman .csv-nya saya replace dengan short. Jadi nantinya menjadi transkrip 1 underscore short. Kemudian output audio sama dengan nama transkrip 1 underscore audio. Nah, jadi di script ini ada dua tahap yang dilakukan. Yang pertama dia membuat mengenerate
Ya, intinya itu mengkonversi transkrip teks tadi menjadi suara. Ya. Ini di kolom ketiga transkrip ini itu nanti akan dikonversi menjadi suara. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan suara, baru kemudian mengkonversi gambar menjadi video dengan durasi sama panjangnya dengan durasi audio. Oke, di sini saya membuat dulu folder untuk output videonya apabila belum ada, juga folder output audionya apabila belum ada. Nah, dasar eksekusi atau alur skrip ini itu dengan membaca baris file CSV-nya, yaitu transkrip1.csv. Jadi di sini proses pembacaan baris dan kolom CSV, file CSV. Kemudian kita looping untuk mengeksekusi create video dan audio masing-masing barisnya satu persatu. Nah, di sini ada base image adalah file gambarnya itu ada di row 0. Jadi di sini di kolom A. Maksudnya ada di row 0, baris indeks 0. Karena nanti di CSV nanti di proses pembacaan CSV masing-masing baris ini dia akan menjadi sebuah baris baru, yaitu baris pertama adalah kolom A, baris kedua kolom B, baris ketiga kolom C. Jadi baris pertama atau indeks 0 ini adalah nama file gambarnya, yaitu di file gambar itu kan kita memiliki masing-masing 4. Nah, yang kita inputkan tadi itu kan yang ini, yang diakhiri dengan 0.jpg. Nah, di sini kita olah dulu. Oke, sebelum saya lanjut ke olah penamaan file gambarnya, ini deklarasi lagi prompt, ya, prompt di CSV tadi itu di baris indeks 1. Strip ini untuk menghilangkan spasi atau apapun yang ada di awal dan di akhir kalimat. Kemudian teks ini row 2 adalah transkripnya ini. Nah, sekarang ini untuk notifikasi saja bahwa kita lagi memproses baris CSV-nya dari gambar ini. Nah, sekarang saya akan mengolah dulu nama filenya. Jadi ini ada rep nama, maksudnya replace nama, yaitu adalah nama file dari file CSV tadi itu 0.jpg-nya saya hilangkan dulu, di replace menjadi kosong. Kemudian ini image atau kumpulan dari list file gambar itu saya deklarasikan dulu sebagai array. Nah, di sini saya akan mengisi array image ini dengan path dari
keempat file gambar tadi, yaitu gambar 0, 1, 2, 3. Ada 4. Jadi image ini for i in range 4 ya, karena saya ada 4 gambar untuk tiap videonya. Nah, ini ditambahkan dengan rep nama, itu nama yang sudah dihilangkan not JPEG-nya, dengan i, yaitu indeksnya in rank 4 itu artinya 0 sampai 3. Nah, indeksnya 0 terus .jpeg ya. Jadi misalnya kalau awalnya ini namanya, setelah saya replace 0.jpeg-nya, namanya kan menjadi ini, .jpeg-nya hilang. Kemudian ini kan nama dasarnya. Nah, sedangkan formasi nama gambarnya kan ini ada 0, 1, 2, 3. Jadi tinggal ditambahkan saja dengan 0, 1, 2, 3 dari looping rank 4 dari 0 sampai 3. Jadi nanti di image ini isinya adalah path gambar dari 0.jpeg sampai 3.jpeg yang berada di stok gambar. Nah, kemudian selanjutnya dicek dulu setelah image ini berisi path gambar itu, apakah dia ada apa enggak di path tersebut. Nah, kalau tidak ada, maka continue. Kemudian di sini audio path-nya itu saya simpan di output audio ini, folder output audio ini, garis miring audio terus indeks. Jadi indeks dari masing-masing row atau baris file CSV-nya .wav ya. Jadi dalam proses TTS ini, modul TTS ini, text to speech, itu outputnya adalah .wav. Nah, jadi tiap baris ini dengan transkrip masing-masing, dia tentu saja akan menghasilkan output masing-masing. Nah, itu dinamakan file audio, dibedakan dengan indeksnya, disimpan di output video. Dalam hal ini adalah transkrip 1_audio. Ini adalah komen atau perintah untuk mengeksekusi ya dari teks ke suara. Jadi ini adalah perintahnya. Nah, setelah perintah berjalan, setelah perintah selesai, nanti file audionya kan akan tersimpan di sini. Nah, kemudian itu di sini untuk menghitung durasi dari audionya. Jadi output dari audio ini kita hitung durasinya. Nah, ini kita gunakan untuk mendapatkan per image duration. Jadi durasi dari audio dibagi 4. Kenapa 4? Yaitu masing-masing dari
video tadi itu terdiri dari 4 gambar. Nah, per image duration ini kita akan gunakan dalam generate gambar menjadi video. Jadi dia akan menjadi durasi tayang frame-nya, masing-masing frame gambar. Misalnya durasi audionya 20 detik, maka dibagi 4, maka tiap frame itu tayang 5 detik. Nah, di sini ada yang namanya list file list.txt, list index. Index ini adalah yaitu indeks dari baris di file CSV-nya. Jadi fungsi dari file list ini itu adalah untuk menuliskan atau mencatat nama file gambar beserta durasinya. Jadi contohnya seperti ini nanti. Nah, ini misalnya ada list 1. Nah, ini digunakan untuk mencatat, menyimpan informasi, yaitu path filenya dan durasinya masing-masing. Ini digunakan sebagai input di komen FFmpeg-nya nanti. Ya, jadi masing-masing baris CSV ini dia akan memiliki list file sendiri-sendiri. Nah, ini adalah proses atau alur dalam membuat file list, ya. Dimana kita di sini diambilkan path masing-masing file gambar di array image ini tadi. Kemudian disimpan atau dicatat pathnya, kemudian setelah itu durasinya, yaitu diambil dari ini, durasi dibagi 4, durasi audio dibagi 4. Nah, kemudian setelah itu di sini ada video output, yaitu path atau lokasi file hasil generate script ini berupa file MP4 ya, dengan lokasinya itu di folder output video yang telah kita deklarasikan di awal. Kemudian dengan nama, yaitu menggunakan nama prom ini di row 1 ini. Ini akan menjadi file MP4-nya. Nah, di sini adalah perintah dari FFmpeg, di mana ini list file tadi yang di-create di sini itu menjadi argumen atau masukan dari perintah FFmpeg. Terus audio path-nya ini juga masuk, dan video output lokasi tujuan penyimpanan file MP4-nya. Nah, kemudian subproses itu menjalankan perintah ini. Jadi ini menjalankan perintah di command line. Nah, apabila selesai maka akan muncul selesai, kemudian lokasi video outputnya. Nah, di sini kita jeda 30 detik, karena kalau tidak dijeda dia akan loop
looping kayaknya, dia akan looping langsung, padahal eksekusi dari misalnya ini itu belum selesai sehingga menimbulkan error. Maka di sini saya kasih jeda 30 detik biar aman. Nah, apabila dijalankan dia seperti ini adalah script yang sedang jalan, proses apa namanya, proses ya ini proses text to speech-nya. Jadi prompt tadi atau transkrip tadi sama TTS, modul TTS itu dia pecah dulu menjadi susunan kalimat. Jadi di sini satu baris transkrip tadi dipecah menjadi beberapa kalimat. Kemudian setelah mendapatkan file audio dari teks ini, baru ini proses generate gambar menjadi video oleh FFmpeg. Nah, ini selesai. Videonya tersimpan di transkrip 1_shot dengan nama ini. Coba kita lihat hasilnya. Ya, ini untuk transkrip audio tadi hasilnya. Masing-masing baris CSV ini, masing-masing baris dia memiliki transkrip audio masing-masing. Kemudian videonya di sini. Nah, ini tadi yang terakhir, Thick Snow Blanks. Coba kita lihat. Nah, ini tadi selesai. Ini dia prosesnya looping terus sampai semua baris. Di sini saya ada 72 baris, jadi nanti akan outputnya adalah 72 video. Ini masih jalan 52 video, masih kurang, masih sisa 20 video lagi. Coba kita cek. Disconnected. Ya, kok coba kita lihat hasilnya. Ini yang terakhir. Snow clings to the dome of the observatory. Telescopes stand silent under frost. Storm clouds swirl, blocking the stars. The wind howls like distant chokes. Once a beacon toed cosmos, now buried. White powder softens the canyon's edges. Shadows hide beneath thick snow. Storm clouds rumble. Ya, ini hasil dari skripnya, sebuah video shot dengan slide gambar dan suara, hasil transkrip dari teksnya. Snow clings to the dome of the observatory. Telescopes stand. Oke, ini tadi yang list. Ini list komen yang akan dimasukkan di perintah FFmpeg-nya. Ya, demikian dulu saya video kali ini. Semoga bermanfaat.
Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang mau disampaikan, silakan komen aja. Dan jangan lupa channel saya di subscribe biar saya lebih semangat, bertambah semangatnya untuk konten dan mengupas kode-kode yang lain. Atau jika ada teman-teman kepingin request membahas tentang kode apa atau bikin apa, silakan komen saja. Selagi saya mampu dan longgar, sempat akan saya buatkan videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.